Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Melanjutkan cerita di chapter 1140 mendatang, scene awal bisa menunjukkan posisi Monkey D. Dragon dan pasukannya di kerajaan Kamabaka. Di sini Dragon bisa sedang menghubungi beberapa komandan pasukan revolusi yang sedang menjalankan misi di Mariejoa. Paling tidak dibutuhkan 3 komandan pasukan revolusi untuk menjalankan misi penghadangan pasokan makanan di sana. Mereka bertiga itu adalah Morley, Karasu, dan Lindbergh. Ya, ketiga komandan pasukan revolusi itu punya tugas yang sangat penting dan saling terkait. Morley bisa bertugas untuk menghadang alat transportasi makanan yang menggunakan gondola atau semua alat yang bertumpu pada Redland. Kemampuan buah iblisnya yang bisa mempengaruhi tanah sangat efektif untuk melakukan serangan. Selain itu, Morley bisa langsung masuk ke dinding Redland jika akan mendapatkan serangan dari pihak pemerintah dunia. Kemudian Karasu akan bertugas untuk menghadang alat transportasi makanan lewat jalur udara, misalnya ketika menggunakan balon udara. Tubuhnya yang bisa berubah menjadi kumpulan burung gagak tentu akan sangat efektif untuk menghancurkan balon udara yang melintas di Redland. Selain Morley dan Karasu, kehadiran Lindbergh juga diperlukan sebagai pusat komando. Dia bisa memantau musuh dari jarak jauh menggunakan alat berteknologi canggih miliknya. Dia pun bisa memberitahukan pergerakan musuh kepada Morley dan Karasu yang menyerang di garis depan. Ya, penyerangan 3 komandan pasukan revolusi itu benar-benar sangat efektif. Namun rencana mereka sepertinya tak bisa berjalan dengan lancar ketika para ksatria suci sudah mulai turun tangan. Seperti Semrock dan Gungo, para ksatria suci lain bisa sudah mendapatkan tugas masing-masing. Sebagian dari mereka ada yang bertugas untuk menghentikan kekacauan makanan di Mariejoa, karena para Tenryubito sudah mulai kelaparan akibat pasukan makanan yang terganggu. Di Mariejoa ini bisa diturunkan 2 anggota ksatria suci untuk mengkonter serangan dari Morley dan juga Karasu. Melihat datangnya 2 anggota ksatria suci, Lindbergh bisa langsung menghubungi Dragon karena ini adalah masalah serius. Ia ingin meminta petunjuk kepada Dragon bagaimana cara untuk menghadapi para ksatria suci yang datang. Namun panggilan Lindbergh kepada Dragon bisa saja masih belum tersambung karena Dragon masih berada pada panggilan lain. Ya, di sini Dragon sedang mendapatkan laporan dari anggota pasukan revolusi di berbagai negara, terutama 8 negara yang sudah melakukan pemberontakan saat Reverie. Mereka semua bisa menyampaikan hal yang sama, yaitu munculnya penyerangan dari para ksatria suci ke lokasi mereka. Dragon pun merasa bahwa pertempuran besar antara pasukan revolusi dan para ksatria suci sudah semakin dekat karena pasukan khusus pemerintah dunia itu sudah mulai bergerak. Ya, selanjutnya scene bisa menunjukkan posisi Rayleigh di Amazon Lily. Pergerakan terakhir Rayleigh memang terpantau ada di Amazon Lily. Dia datang bersama Sakuyaku untuk menghentikan serangan bajak laut Kurohige dan juga serangan angkatan laut. Tangan kanan Raja Bajak Laut itu pun berhasil membuat Kurohige dan angkatan laut mundur. Kemudian Rayleigh berkomentar tentang siaran Vegapunk yang menurutnya telah merusak kesenangan anak-anak muda untuk berpetualang. Tapi di balik itu semua, Rayleigh harus mengungsikan para penduduk Amazon Lily karena jika banjir besar datang, pulau itu sepertinya tidak akan bertahan. Nah, dalam hal ini ada 2 tempat yang bisa menjadi pengungsian para penduduk Amazon Lily, yaitu Wano dan Elbaf. Karena kedua tempat itu berada di ketinggian, jadi cukup aman saat banjir datang melanda. Dari 2 tempat itu, Rayleigh memutuskan untuk menuju ke Elbaf. Dengan pertimbangan ada kawan lamanya di pulau para raksasa itu. Ya, tentu saja dia adalah Skopper Gaban. Dengan bertemunya kembali Rayleigh dan Gaban, mereka bisa membuat rencana untuk membantu Luffy dalam pertempuran akhir nantinya.
Selain itu, kombinasi kekuatan dan pengetahuan relik bersama Gaban akan membuat Luffy meningkatkan kekuatannya lagi. Bahkan bisa saja mencapai level haki yang sama dengan Joy Boy yang dapat digunakan untuk mengembalikan para Gorosei ke Mariejoa. Kemudian kita bisa menuju lokasi pertarungan Luffy dan Gaban dalam memperebutkan kunci borgol Loki. Dalam pertempuran ini, Gaban mulai menyinggung tentang topi jerami yang digunakan oleh Luffy. Gaban bisa bertanya, "Topi jeramimu bagus juga bocah, dari mana kau mendapatkannya?" Luffy dengan polos menjawab, "Ini topi jerami dari Shanks. Dia hanya meminjamkannya dan akan kukembalikan saat kami bertemu lagi." Gaban bisa berkomentar, "Oh begitu ya, tapi tahukah kau itu bukan topi milik Akagami?" Luffy terlihat kesal dengan ucapan Gaban. "Apa maksudmu, Osan?" Dengan tenang Gaban melanjutkan, "Akagami mendapatkan topi itu dari Raja Bajak Laut Goldie Roger." Nah, saat mendengar hal itu, Luffy mulai tampak tenang dan mendengarkan. Dia bisa merasa bahwa kakek tua di hadapannya itu bukanlah orang biasa. Gaban pun bisa melanjutkan, tapi topi itu juga bukan milik Raja Bajak Laut Goldie Roger. Mendengar hal itu, Luffy, Zoro, dan Nami sama-sama terkejut. Luffy kembali bertanya, "Apa maksudnya Osan? Siapa pemilik topi jerami ini sebenarnya?" Gaban menjawab, "Pemiliknya adalah orang dari masa lalu, namanya Joy Boy." Ya, mendengar jawaban itu, Zoro mulai ikut bicara. "Sebenarnya siapa dirimu, Pak Tua? Tampaknya kau tahu banyak hal tentang sejarah dunia ini." Nah, Gaban bisa menjawab, "Aku sama seperti Rayleigh, orang yang sudah tahu sejarah dunia ini." Ya, jawaban Gaban membuat Luffy, Zoro, dan Nami tertegun. Mereka tidak menyangka jika masih ada kru bajak laut Roger sekuat Rayleigh yang masih hidup. Setelah itu pertarungan masih berlanjut, dan ternyata di akhir pertarungan Gaban masih terlalu kuat untuk dikalahkan oleh Luffy. Namun akhirnya Gaban bisa menyerah dengan sukarela. Oke, itu aja pembahasan untuk prediksi alur cerita di chapter 1140 mendatang. Jika nakama sekalian memiliki prediksi lain yang lebih bagus dan masuk akal, bisa tulis di kolom komentar. Yosa Mimin atau Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atau Hayato. Yo!